什么样的枪？我要报仇！我清醒一下，想想和你一起一种遥远又熟悉的感觉。睡一觉就没事了。你在什么地方？我还高不高？有人！刻不容缓，出发定营救计划了。还有几个人？ Halo guys, kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita Solen 2 episode 103, di mana pada cerita sebelumnya, ketika Yuho dalam kondisi terdesak dalam menghadapi salah satu anggota sekte roh suci, Yuho kemudian segera melepaskan diri menggunakan kemampuan tulang roh kaki kiri. Saat kemudian melepaskan kejutan serangan mental untuk membalas serangan Master Roh Jahat. Bagaimana kelanjutan cerita Solen 2 ke depannya? Langsung aja kita masuk ke spoiler alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Seorang Master Roh Jahat 8 Cincin Roh sangat marah setelah menerima serangan mental yang dilepaskan oleh Yuho, di mana dia ingin membalas perbuatan tersebut dan segera melepaskan kemampuan roh pelindung. Di sisi lain, Yuho merasa sangat bersedih dan meneteskan air mata, di mana setiap kali dia ingin menggunakan pukulan si Dong, Yuho kembali teringat dengan Dong-er, di mana teknik tersebut dia ciptakan karena kerinduannya kepada Dong-er. Secara bersamaan ketika Master Roh Jahat dan Yuho saling melepaskan serangan, Master Roh Jahat tidak menyangka jika roh pelindung kebencian miliknya dapat merasakan kesedihan yang dialami oleh Yuho. Setelah berhasil memblokir serangan Master Roh Jahat, sebuah aura pedang yang sangat kuat kemudian turun dari atas langit, di mana kali ini Yuho akan menggunakan teknik pedang kerinduan. Melihat aura pedang tersebut, seketika membuat Master Roh Jahat langsung terpana, di mana Master Roh Jahat dapat merasakan jika teknik tersebut dapat mengancam keselamatan jiwanya. Menyadari hal ini, Master Roh Jahat kemudian melepaskan kemampuan roh pelindung ke-7 untuk memblokirnya. Tidak berserang lama, ledakan energi yang sangat luar biasa terdengar di sekitar area tempat tersebut, sehingga hal ini mengejutkan semua orang yang berada tidak jauh dari lokasi pertempuran. Menyadari jika pedang kerinduan sangatlah kuat, Master Jahat tidak mampu bertahan lebih lama memblokir serangan tersebut, sehingga pedang kerinduan langsung menghancurkan roh pelindung Master Roh Jahat. Sesaat kemudian, Yuho langsung melepaskan telapak tangan Haudong. Sebelum tubuhnya benar-benar menghilang, Master Jahat kemudian mengenang masa lalu ketika masih bersama kedua orang tuanya, di mana pada saat itu dirinya masih berumur 15 tahun. Master Jahat mengatakan setelah kepergian kedua orang tuanya, semua orang telah mempermalukannya dan menyiksa dirinya di ruang bawah tanah. Master Roh Jahat mengatakan dikarenakan dirinya memiliki kebencian yang sangat dalam, dirinya tanpa sengaja membangkitkan roh pelindung balas dendam, sehingga dia memiliki kemampuan untuk membalas perbuatan orang-orang yang pernah menyakitinya. Master Roh Jahat kemudian berterima kasih kepada Yuho karena telah menyadarkannya. Tidak berselang lama ketika anggota sekte Tang lainnya tiba di lokasi pertempuran dan memastikan jika Yuho dalam keadaan baik-baik saja, mereka kemudian segera pergi meninggalkan tempat tersebut. 15 menit kemudian, penjaga keamanan kerajaan tiba di lokasi pertempuran. Seorang komandan kemudian bertanya kepada bawahannya, apa yang sebenarnya terjadi. Namun tidak ada satupun di antara mereka yang mengetahui hal tersebut, sehingga membuat seorang komandan merasa sangat kesal, di mana seluruh kota melihat apa yang terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin tidak terjadi sesuatu? Setelah anggota sekte Tang kembali ke dalam hotel, Nan Qiuqiu kemudian bertanya kepada Susansi, bagaimana dengan keadaan Yuho? Susansi mengatakan jika Yuho telah melepaskan lebih banyak kemampuan daripada seharusnya.
Terlebih lagi, Yuho tidak dapat menahan emosinya ketika menghadapi Master Roh jahat. Susansi dapat mengetahui jika Yuho telah menunjukkan belas kasihannya ketika berlatih di dalam sekte Tang. Jika Yuho melepaskan seluruh kemampuannya, Susansi beranggapan jika dia tidak mungkin dapat menahan dua serangan pertamanya, mengingat kultivasi yang dimiliki Yuho jauh lebih tinggi, di mana keterampilan bertarung yang telah berhasil Yuho ciptakan telah melampaui keterampilan jiwanya. Namun, Hechaito mengatakan jika dia nampak sedikit aneh dengan kondisi Yuho. Meski kekuatan jiwanya telah banyak terkuras, namun Yuho dapat pulih dengan begitu cepat. Meski Susansi membenarkan hal tersebut, namun Susansi beranggapan jika jiwanya akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Sehingga ketika Yuho terbangun nantinya, mereka harus mengingatkan kepada Yuho untuk tidak terlalu sering menggunakan keterampilan jiwa barunya. Singkat cerita, 2 hari telah berlalu. Susansi kemudian datang menghampiri Yuho yang telah terbangun. Susansi mengatakan apakah Yuho dalam keadaan baik-baik saja. Sambil mengangguk, Yuho kemudian meminta maaf kepada Susansi, di mana dirinya telah membuat semua orang menjadi khawatir. Susansi mengatakan jika Yuho tidak perlu mengatakan hal tersebut. Namun Susansi meminta kepada Yuho untuk tidak terlalu sering menggunakan ketiga keterampilan jiwanya. Meski ketiga keterampilan jiwa tersebut sangatlah kuat, namun hal ini telah menguras banyak kekuatan jiwa Yuho. Setelah menerima saran tersebut, Yuho kemudian bertanya kepada Susansi, bagaimana dengan keadaan Feng Ling? Sambil menghela nafas, Susansi mengatakan jika Feng Ling saat ini berada dalam kondisi yang tidak baik. Tidak berselang lama, Yuho kemudian kembali teringat dengan nasib Master jahat sebelumnya, di mana kebencian telah membuatnya menjadi orang jahat. Setelah mengatakan hal ini, Yuho kemudian mengajak Susansi untuk melihat keadaan Feng Ling. Yuho kemudian bertanya kepada Feng Ling apakah dia masih dapat mengingatnya, di mana sebelumnya mereka pernah bertemu di luar kota Radian. Yuho meminta kepada Feng Ling untuk tidak perlu takut, di mana kedatangannya ke tempat ini untuk menyelamatkan para master jiwa yang sebelumnya ditangkap oleh kerajaan matahari bulan. Sehingga Yuho kemudian bertanya kepada Feng Ling apakah dia mengetahui di mana sisa anggota lainnya saat ini ditahan. Sambil meluapkan emosinya, Feng Ling mengatakan jika mereka telah membuatnya menjadi seperti ini. Terlebih lagi, para master jahat telah menyiksanya setiap hari untuk melampiaskan kemarahannya. Mendengar hal ini, Yuho mengatakan jika semuanya telah berlalu, di mana orang yang telah menyiksanya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Sehingga hal ini membuat Feng Ling merasa sedikit tenang. Feng Ling kemudian memberitahu Yuho jika semua orang telah ditahan di penjara air. Sehingga hal ini membuat Yuho merasa terkejut. Feng Ling menjelaskan jika lokasi tersebut terletak di bawah parit selatan kota Riseng, dibangun mengikuti saluran air. Dikarenakan semua orang terendam di dalam air, mereka semua sangatlah lemah. Mendengar hal ini, seketika membuat Yuho akhirnya tersadar kenapa dia sangat sulit untuk menemukannya. Yuho kemudian kembali bertanya, ada berapa orang yang ditahan di tempat tersebut, dan apakah orang yang bertugas menjaganya semuanya merupakan seorang master jahat. Feng Ling mengatakan jika dia tidak mengetahui berapa banyak orang yang ditahan di tempat tersebut, namun para master jahat membawa beberapa di antara mereka, termasuk dirinya, di mana master jahat yang membawanya telah membunuh beberapa orang. Setelah mendengar hal ini, Yuho kemudian keluar dari ruangan Feng Ling dan kembali berkumpul dengan anggota sekte Tang. Sesaat kemudian, Yuho menceritakan kembali apa yang dikatakan oleh Feng Ling sebelumnya, di mana mereka harus segera merencanakan misi penyelamatan. Yuho mengatakan jika dia akan segera memeriksa wilayah yang disebutkan oleh Feng Ling dan mencoba untuk menyelinap masuk. Sementara seluruh rekan lainnya diminta untuk segera bertindak setelah mendapatkan instruksi darinya. Dikarenakan Susansi memiliki atribut air, Yuho meminta kepada Susansi untuk pergi bersamanya.